Oke, baik. Selamat bertemu. Salam sehat, salam sukses buat semua. Kali ini kita akan buat video atau bahan ajar atau bahan belajar tentang kelas penguatan dari transistor. Kelas penguatan dari transistor ini kita pelajarinya dalam rangka merencanakan rangkaian-rangkaian penguat untuk rangkaian-rangkaian analog. Untuk kelas penguatan dengan menggunakan transistor bipolar, kita kenal ada kelas A, kemudian ada kelas B. Di antara kelas A dan B ada kelas AB, kemudian ada kelas C, dan masih ada kelas-kelas yang lain, kelas D sampai dengan T misalnya, yang biasa digunakan untuk sinyal-sinyal digital. Kita lihat pada slide kita ini ada kelas penguat atau penguat kelas A. Kemudian rangkaiannya seperti ini, rangkaian dasarnya. Ya. Ada sebuah transistor dengan VCC-nya positif. Berarti transistor ini adalah NPN. Ya, sebagai pengetahuan, kalau NPN VCC-nya adalah positif. Kalau PNP transistor VCC-nya adalah negatif. Jadi dari VCC-nya saja kita sudah tahu tipe atau jenis transistornya adalah jenis NPN kalau ini. Ya. NPN. Kemudian rangkaian dasarnya ada RB-nya ada 2. Ya, yaitu R1 dan R2. Kemudian ada RE yang menghubungkan antara emitor dengan ground atau dengan 0. Kemudian R1 dan R2-nya menghubungkan antara basis di tengah-tengahnya dengan R1 ke VCC-nya dengan R2 ke ground atau ke 0-nya. Lalu ada inputnya. Ya, input ini berupa sinus atau sinyal audio. Biasanya dihubungkan dengan C supaya mengantisipasi masuknya komponen DC dari input ke basis. Karena ketika ada komponen DC masuk ke basis, dia akan menimbulkan noise. Inputnya diambil dari basis, antara basis dengan ground atau basis dengan emitor, ya, kalau tidak ada R-nya. Kemudian outputnya diambil dari kolektor dengan emitornya. Ya, itu output. Kemudian R atau tahanan pada kolektornya ada disebut RL, kadang disebut RC. Nah, nilai tahanan ini dalam perencanaan rangkaian kita akan bahas bersama bagaimana menentukan R1, R2, RL atau RC dan RE. Untuk C pada RE-nya ini juga sebagai bypass saja untuk membuang tegangan noise pada emitornya ke ground sehingga dipasangkan C bypass. Nah, untuk transistor ini, kelas penguat kelas A ini memiliki titik kerja seperti ini. Ya, ada titik kerja dari fungsi dari IC fungsi VCE, ya, IC fungsi VCE, di mana dalam databook itu IC itu, ya, ini adalah IC maksimum, ya, dalam databook ada tertulis itu, tercantum. Jadi tinggal kita cari saja IC maksimumnya berapa. Karena maksimum itulah yang menentukan titik saturasi transistor. Titik saturasi ini
adalah tegangan arus maksimum, tapi tegangan VCE-nya mendekati 0. Jadi nilai IC maksimum ini sama dengan VCC dibagi dengan RC atau RL kalau di rangkaian ini. Ya. IC dibagi dengan RC. Nah, IC-nya kita sudah tahu, VCC-nya juga ada di databook, sehingga RC-nya bisa kita hitung, yaitu dasar perhitungan untuk membuat rangkaian ini. Tapi nanti membuat rangkaiannya pada kesempatan yang lain atau pada video yang lain. Nah, kalau ini titik saturasi atau titik jenuh dari sebuah transistor pada IC maksimumnya dengan VCE-nya mendekati 0, maka antara titik ini dengan titik cut off-nya itu disebut wilayah kerja. Ya, wilayah kerja dari transistor. Ya, kemudian pada titik terakhir ini pada VCE maksimum, ya VCE maksimumnya yaitu sama dengan VE, ya, sama dengan VEC, ya, karena ini dianggap tidak ada tegangan, dianggap maksimum. Nah, pada titik inilah yang disebut titik cut off. Titik cut off maksud saya. Jadi titik cut off ini IC-nya 0, ya, tapi VCE-nya maksimum. Itu ada di databook ada, sudah diukur itu, sudah ditentukan dalam setiap databook dari setiap transistor apa saja. Ya, itu sudah ada, jadi IC maksimum, VC maksimum, kemudian VCE maksimum itu sudah dicantumkan di databook. Jadi kita tinggal lihat di databook saja. Ya. Kemudian di tengah-tengah ini, ya, ini ada namanya titik kerja kelas A. Jadi di antara areal kerja ini, di tengah-tengahnya titik kerja kelas A. Titik ini dari mana? Yaitu setengah dari IC maksimum. Ya, kalau misalkan IC maksimumnya 100, berarti pada IC 50. Ini namanya IC key. Ya. IC key itu sama dengan setengah kali IC maksimum. Ini sudah dicantumkan di sini. Jadi titik kerja ini kita tentukan. Kalau untuk kelas A, titik kerjanya di sini. Ya. Demikian juga untuk tegangan. Tegangan juga sama. VC key-nya, ya, VC key atau VC untuk titik kerja ini itu diperoleh dari setengah kali VCC. Ya, setengah dari VCC. Itu untuk titik kerja kelas A. Jadi kita sudah bisa menentukan titik kerja kelas A ini di mana. Nah, dari mana dapat garis ini? Garis ini adalah dihubungkan antara IC maksimum dengan VCE maksimum pada karakteristik IC. Saya ulangi sekali lagi, garis kerja ini adalah yang menghubungkan IC maksimum dengan VCE maksimum. Pada pengukuran karakteristik yang lalu kita sudah mengukur itu. Nah, ini kelas A-nya di tengah-tengah. Kalau titik kerja kelas B tepat di titik cut off-nya. Ya. Titik cut off-nya menjadi titik kerja kelas B. Jadi kalau kelas A-nya misalkan titik kerjanya di sini, berarti sinyal output-nya berkisar antara seperti ini. Ya. Jadi semua sinyal output-nya diperkuat kalau untuk kelas A. Diperkuat 360 derajat. Ya. Nah, kalau kelas B di sini, kalau kelas AB titik kerjanya antara A dan B. Itu kelas AB. Nah, bisa kita tentukan misalkan dari sini berarti 3/4 ya dari VCE maksimumnya dan 1/4 dari IC maksimum. Titik kerja untuk kelas AB-nya di sini. Kemudian kelas B-nya pada IC maksimum, VCE maksimum, tapi IC-nya mendekati 0. Itu untuk kelas B. Kalau untuk kelas C, titik kerjanya di bawah cut off. Jadi kalau garis kerja, beban kerja ini, garis kerja ini diperpanjang, misalnya, diperpanjang ke sini, maka titik kerja kelas C itu ada di sini.
sehingga hanya sedikit atau berapa derajat saja dari sinyal outputnya diperkuat, sinyal inputnya diperkuat, hanya berapa derajat. Nah, ini untuk menjelaskan lebih detail, ini untuk kelas A-nya. Dengan ada keuntungan-keuntungan yang ada di kelas A itu, ya, perencanaannya seperti ini, misalkan untuk kelas A VCC-nya 12 volt, kemudian HEV-nya atau HEV ini adalah faktor penguatan arus dari transistor, yaitu penguatan arusnya adalah IC. Kalau seperti ini tadi common emitter, berarti arus output dibagi dengan arus basis, didapatlah HFE. Jadi HFE ini kita hitung tapi sudah ada di databook. Kemudian RC-nya sekian, RE-nya sekian misalnya. Antara RC dan RE juga itu ada perbandingannya. Kalau RC-nya 10, bisa 10 kali RE menjadi RC. Itu sudah ada dalam perhitungan praktis. Kemudian, dan seterusnya masih ada ke bawah. Lalu ciri khas, ya, ini titik kerja kelas A. Jadi misalkan inputnya kita gambarkan di bawah, ini hanya digambarkan saja, outputnya diperkuatkan utuh. Itu untuk kelas A, ya, diperkuatkan utuh. Kenapa? Karena titik poin atau operating point atau titik kerja dari penguat kelas A itu ada di tengah-tengah garis beban atau garis kerja. Kemudian ciri-ciri kelas A itu ada beberapa hal yang penting di sini. Dapat memperkuat sinyal dari arus kolektor itu 360 derajat dengan kualitas penguatan baik. Kemudian arus minimum tidak sampai pada titik mati cut off. Jadi arus minimumnya tidak sempat sampai di titik cut off. Jadi artinya ada nilai. Kemudian penggunaan arus kolektornya sangat boros. Ingat ini boros. Kalau di sini baik, tapi di nomor 3-nya boros. Bila tidak ada sinyal input masuk, arus kolektor tetap mengalir sebesar IC yang disebutkan dengan arus bias atau arus bocor tadi. Ya, ini beberapa catatan. Titik kerja di tengah-tengah sudah tadi. Kurang efisiensi atau kurang efisien dalam penggunaan daya. Daya inputnya besar, ya. Yang harusnya daya input itu tidak boleh besar. Daya input atau PC-nya sekitar rumusnya kira-kira VC dikali dengan IC. Ya. Kemudian efisiensinya hanya sekitar 25 sampai dengan 50%, jadi kurang efisien. Kelas A berfungsi untuk penguatan awal atau preamp. Jadi kelas A itu ini ciri-ciri. Ciri-ciri dari kelas A. Selanjutnya kita langsung ke kelas B. Kelas B itu rangkaiannya misalnya seperti ini, ya. Ya, seperti ini. Titik kerjanya kita sudah katakan tadi bahwa titik kerjanya ada di titik cut off. Di sini. Jadi dia hanya memperkuat sinyal, hanya mengeluarkan outputnya hanya 180 derajat saja. 180-nya tidak dikeluarkan ke output. Jadi kalau inputnya seperti ini, outputnya hanya sebesar ini. Itu untuk kelas B. Ada ciri-cirinya kelas B. Hanya memperkuat arus, memperkuat sinyal AC 180 derajat. Seperti tadi saya sudah katakan. Kualitasnya juga kurang baik. Bekerja tepat pada titik cut off. Sudah juga saya singgung. Pada waktu tidak ada sinyal input, tidak ada arus yang mengalir di kolektor. Sehingga pemakaian arusnya sangat minim atau hemat. Efisiensinya kurang lebih 75%. Ini masih lebih tinggi dari kelas A. Sinyal input 1 gelombang. Sedangkan outputnya hanya setengah gelombang. Ini untuk kelas B. Selanjutnya kita lihat kelas AB. Kelas AB titik kerjanya itu antara, ya, kelas AB, ya, kelas AB. Kalau kelas B-nya di bawah sini, maka kelas AB-nya agak di atas sedikit. Bisa juga di sini, ya. Jadi dia perkuat sinyal 180 derajat lebih. Ada lebihnya karena negatifnya juga diperkuat. Ya.
Kemudian sifat atau ciri-cirinya, langsung saja. Ya, rangkaian dasarnya seperti ini kira-kira. Ya, rangkaian dasarnya seperti ini. Jadi kolektornya langsung ke VCC, kemudian emitornya langsung ke ground, kemudian pada inputnya ada tahanan 2, kemudian antara transistor yang satu dengan yang lain ada dioda. Ya, ada dioda. Jadi antara tegangan di sini itu, tegangan antara basisnya ini adalah 2 kali tegangan kerja dioda. Tegangan kerja dioda itu sekitar 0,6 sampai 0,7, berarti sekitar 1, sekian volt untuk antara basisnya. Kira-kira seperti itu dalam perhitungan logisnya. Lalu ciri-ciri atau sifat penguat kelas AB ini memperkuat sinyal AC lebih besar dari 180 derajat seperti ini tadi saya katakan. Kualitas penguatannya di atas kelas B, lebih baik dari kelas B. Titik kerjanya di antara kelas A dan B. Efisiensi daya lebih baik di atas kelas A. Sinyal input 1 gelombang, outputnya lebih besar dari setengah gelombang. Sudah terdapat arus transistor yang mengalir, efisiensinya 50-75%. Rangkaian ini biasanya digunakan untuk penguat kelas akhir, ya. Jadi pada penguat kelas akhir amplifier atau penguat audio kelas akhir itu biasanya menggunakan kelas AB ini. Selanjutnya kita lihat kelas C. Kelas C itu titik kerjanya di bawah titik cut off. Kalau titik cut off-nya di sini atau titik mati transistor itu di sini, maka titik kerja kelas C itu di sini. Jadi sinyal yang diperkuat itu hanya sedikit kurang dari 180 derajat. Kurang dari 180 derajat. Rangkaian dasarnya menggunakan ini. Transistor kemudian di RL-nya diganti dengan paralel antara C dan L sehingga menimbulkan frekuensi di sini. Biasanya digunakan untuk pemancar. Biasanya digunakan pada pemancar sehingga kelas C ini biasanya penguatannya jauh lebih efektif daripada kelas-kelas yang lain. Kita lihat di ciri-cirinya. Pertama, memperkuat sinyal AC kurang dari 180 derajat. 2. Efisiensi daya paling tinggi, lebih baik dari kelas B, bahkan mendekati 100%. Luar biasa, ini 100% efisiensinya. Titik kerjanya di bawah titik cut off, kita sudah lihat sinyal input 1 gelombang, outputnya kurang dari setengah gelombang. Penguat kelas C banyak sekali digunakan pada rangkaian pemancar. Nah, ini sebab pada rangkaian pemancar sangat mengutamakan efisiensi frekuensinya. Akibatnya sinyal yang dikuatkan hanya puncak saja, maka adanya harmonisasi dapat mengurangi bahkan menghilangkan noise atau gangguan. Inilah kelas A, kelas B, kelas AB, kelas C yang kita kenal pada rangkaian penguat sinyal audio atau sinyal analog. Saya kira ini yang berhubungan dengan rangkaian atau kelas penguatan. Nanti untuk perencanaan setiap rangkaian kita akan bahas pada video yang lain atau pada video berikutnya. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan berguna, dan kalau ada pertanyaan nanti bisa bertanya atau bisa mengisi komentar pada kolom komentar pada channel YouTube saya. Selamat belajar, semoga sukses.